Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 29 Oktober 2021, tepatnya di hari Jumat, the last day of October. Ya, jadi besok pas banget. Biasanya kalau akhir bulan ada rebalancing lah, ada yang dibanting, ada yang digoreng. Ya, big fun kan pada menyesuaikan mereka punya current porto. Jadi lebih cenderung biasanya merah sih akhir bulan biasanya, tapi nggak selalu. Nah, cuman karena condition marketnya seperti ini ya probably kalau merah kita nggak usah kaget, karena kan saya udah recall dari 2 minggu 3 minggu yang lalu, sampai saya udah recall sebenarnya dari sini ya. Ingat banget saya itu dari sini saya udah recall nih ya, dan ternyata terbukti kan. Saya waktu itu mengisyaratkan sama seperti ini chartnya. Nah, waktu itu lucunya kayak gini, saya mau cerita dulu deh. Ini bisa jadi pelajaran lah untuk kita semuanya di masa yang akan datang. Karena kan kita trading nggak mungkin 1-2 hari kan. Kita kan trading long last lah ya. Masa kita baru setahun udah pensiun sih? Gitu. Malu lah. Ya kan sama orang yang pensiunnya di umur 60 tahun. Nah, balik lagi ke cerita. Jadi ketika di video market lagi bull-bullnya, semua sektor gerak, kan saya bilang bahwa hati-hati correction. Ya correction apa saya bilang kalau dikoreksinya dalam ya Anda nggak usah kaget, nggak usah panik. Nah ternyata banyak yang merespon negatif gitu ya, merespon negatif dalam arti Om, Pak, Mas gitu. Dia banyak lah mereka bilangnya ke saya macam-macam. Ada yang bilang bro, lu jangan tebar fear dong, lu nggak dapat barang ya. Silent trader nggak dapat barang makanya ngarep turun. Ya silent trader ketinggalan kereta ya makanya nggak dapat barang. Wah pokoknya banyak yang japri saya di kolom komentar, di DM Instagram dan sebagainya, itu banyak. Gitu. Saya nggak balas. Ya saya pikir nggak perlu didebatkan karena saya sebagai owner, sebagai coach, sebagai mentor di Silent Trader Academy, ya saya menaungi segala member-member dari komunitas Silent Trader Academy, terutama yang VVIP. Makanya saya memberitahukan apa yang bisa saya beritahukan. Makanya saya bilang hati-hati karena udah ciri-ciri market turunnya udah nampak. Ya istilahnya ciri-ciri market turunnya sebenarnya sudah mulai kelihatan. Ya, jadi di 2-3 minggu yang lalu saya udah cerita dan ternyata terbukti sekarang ini pun probably masih bisa turun lebih dalam lagi. Jadi bayangin teman-teman yang FOMO, saya selalu bilang apalagi FOMO yang sektoral yang terbang tinggi like CPO or coal, itu pasti akan gemes gitu ya. Gemes kenapa? Karena wah minusnya bisa puluhan persen dari sekarang. Ya kan, makanya pelajaran untuk kita ke depannya ya, jangan terlalu FOMO atau jangan terlalu hype terhadap satu hal. Ya, objektif lah. Kalau memang itu bagus secara objektifnya oke, ya nggak masalah. Tapi jangan pure subjektif dan karena kebawa hype aja. Ini yang bahaya gitu. Karena memang behavior trader Indonesia itu hype trader. Jadi apa yang hype mereka beli. Belum ada edukasi, ngikut sana ngikut sini, komunitas yang mungkin dalam tanda kutip nggak trusted mereka ikutin, ya udah ambiar. Ya ownernya sih nggak akan mau peduli gitu, karena memang bukan salah mereka juga, salah kita juga kenapa yang mau percaya gitu. Jadi saya pun kalau ngomongnya nggak objektif, technical analisa yang nggak nyambung, Anda nggak usah ikutin gitu. Carilah yang memang oh iya analisanya jelas objektif, nah itu Anda boleh ikutin ya. Tidak terlepas dari saya, kalau saya nggak objektif ya Anda nggak perlu ikutin gitu. Dan ini akan terus berlaku siklus-siklus ini sampai Anda pensiun di pasar saham nanti gitu. Jadi nggak ada namanya istilah market naik terus, nggak ada juga istilah market turun terus. Jadi ini akan berproses. Nah semoga dengan pelajaran minggu ini ya kita belajar lagi, say thanks gitu ya. Kita diingatkan kembali untuk pentingnya disiplin, pentingnya money management gitu. Bahkan ada sampai ini saya cerita di terakhir, satu member saya apa namanya, saya nggak sebut nama lah ya, beliau cerita bahwa Om, gue cut loss semua deh sahamnya, nggak jalan nih, gue mau masuk ke sektor yang lagi on. Ya mereka banyak tuh, beberapa bilang tuh, mereka bilangnya itu
di 2 minggu 3 minggu yang lalu, jadi pas di garis hijau nih. Mereka bilang seperti itu. Ya saya bilang ya sudah, good luck, saya bilang. Karena kan saya nggak bisa maksa ya, lu nggak mau ikut rekom gue ya udah silakan. Dan saya nggak tahu tuh apa kabarnya mereka yang HK, mungkin minggu 2 minggu 3 minggu lalu call kan masih cukup oke ya. Ya itu mereka HK nggak tahu deh nasibnya gimana. Ya kita ambil sampling, nggak usah jauh-jauh deh, Indi. Anda beli 2.400, sekarang 1.800. Jangan 24 deh, 23, 22. Anda beli di 2.200, sekarang 1.800. Berarti kan 18%. Ya, itu asumsi 2.200 loh. Anda kalau lagi FOMO beli di sini 2.300. Waduh. Udah nggak tahu dah saya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita pun cut loss gitu. Fire terakhir kita cut loss di 630. Udah, kita cut loss, nggak maksa. Karena memang kita nggak lawan arus. Kalau memang teknikalnya jebol, kita harus jebol. Nah, oke, mungkin itu aja ceritanya ya. So, objektif. Lalu berikutnya kita akan share. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya, morning briefing yang kemarin nggak ada karena saya ada kedatangan tamu sebenarnya. Gitu, jadi ada tamu. Agak lama ngobrolnya, kelar-kelar di jam 4, jam 5 saya cuman bisa buat morning briefing karena after jam 5 saya ada urusan bisnis yang lain kita di luar saham, jadi keseharian saya cukup sibuk lah. Nah, mohon maaf jadi nggak bisa, dan adanya untuk hari Jumat ya. Nah, kita akan review dulu untuk trading kita di hari dari hari Kamis ya, dari hari Rabu dan Kamis. Pertama, ini kita ada profit Toys gitu ya. Ini kemarin nih ya, kalau Anda cek kemarin Toys itu sempat closingannya bahkan masih bagus. Ini bisa di watch untuk besok. Toys sempat ke 204, kita tuh serok dari 188, 193, profit sekitar 4-5%. Lalu nextnya ada DSFI. Ini yang hari Kamis kemarin. DSFI kemarin sempat ke berapa nih? Ke 126 gitu ya, sekitar probably 8%. Ya 5-8% lah. Karena kita juga ada serok. Ya teman-teman, kita juga ada serok kemarin di 113, 117. Tanggal 26 tuh di sini ya. Kita TP di sini kemarin hari Kamis. Di hari Rabu. Ini hari Kamis dia lagi correction. Ya. Kamis kemarin seingat saya kita nggak ada cut loss. Oke, sebenarnya ada satu emiten lagi. Saya sebut aja mereknya MTWI. Itu kita kemarin juga TP, cuman karena kita masih buyback ya, karena kita masih buyback maka kita nggak kita nggak screenshot karena rekomnya masih kita pakai. Oke, jadi kita nggak screenshot ya MTWI karena masih kita pakai. Jadi kita buy, udah TP, nah kita entry lagi ya. Lalu berikutnya ini kita langsung masuk ke yang hari ini, hari Kamis. Jadi hari Kamis kita cut loss 3. Oke. Wah, banyak dong. Ya, karena kita transparan. Jadi yang cut loss ya saya bilang cut loss gitu. Jadi kita ada cut loss. Ada Temas, ada BBKP, ada SQMI. Ya, rata-rata kita cut loss karena kita lihat marketnya nggak bagus, kita main stop loss ketat. Oke. Nah, jadi kita main stop loss ketat, ya udah. Uangnya kita putar ke emiten-emiten lain. Gitu. Dan hari ini kita juga ada satu profit ya. Kita ada satu profit yaitu Jaya. Ya, Jaya itu kita buy kemarin di tanggal 27 hari Rabu. 125 130 ya, lepas 133 140. Ya, hari ini Jaya nyampe 133 134. Kita pun masih rekom sebenarnya buyback untuk member VVIP. Gitu. Cuman memang udah lepas kawal. Ya, jadi overall 3-3 ya 2 hari ini. 4-3. Ya, cukup nggak bagus karena memang marketnya juga nggak bagus ya. Hari ini overall outflow asing ada. Ya kan, kalau mau kita cek hari ini ada outflow asing yang cukup besar. Dan saya bisa bilang nih pertama ya. Kayak pertama kali deh. Dalam beberapa waktu terakhir ada outflow, bukan inflow. Ya, ini kan sebenarnya jadi concern kita juga. Bahwa lumayan outflow-nya overall 400 miliar. 400 hingga 500 miliar. Wow. Besar sekali untuk outflow market hari ini. Jadi banyak banget ya. UNTR, ARB, PTBA, ITMG, BCA 1%, BRI 1%, banking hancur, Adro hancur, Antam, Cepin, Excel, Breeze, wah banyak lah. Ya. Meskipun kayak BB ini masih kuat nih. Ya, ada Indi juga masuk.
gitu kan. Cuman overall ya masih akan cukup berat. Ya, BB ini kuat ya, bankingnya kuat. Teknikalnya juga bagus sih. Oke, ini kalau market rebound bisa pantau sih BBNI. Ya kalau mau overall harusnya cukup menarik BBNI. Cuman saya nggak terlalu suka banking sih ya, makanya saya jarang rekom. Nah, karena marketnya jedak-jeduk, ya sudah, ya kita pun transparan, kita cut loss. Tapi overall win rate kita masih dijaga. Nanti di akhir bulan kita akan share, kita punya recap trade dan win rate kita di bulan Oktober. Jadi market udah 2 minggu ya shutdown, dan mungkin masih akan berlanjut di next week. Jadi outlook saya untuk market sama sih. Ini udah breakout, udah no comment, masih buat low baru. Harus pantau besok gimana, karena beberapa concern mulai terjadi. Gitu. Jadi lebih tepatnya dikait-kaitkan aja sih. Oh, ada varian dari Inggris. Apa ya? Saya lupa variannya 4.Y atau 4.2, saya lupa. Nama variannya dari Inggris. Dalam seminggu terakhir kan beritanya cukup viral ya kalau Anda ikutin perkembangan COVID. Lalu mulai dikait-kaitan lagi isu tapering off. Jadi sebenarnya kalau purely kita nggak lihat sentimen, kita lihat pure technical ya ini correction aja. Gitu. Cuma ditambah bumbu-bumbu, ada tapering off, ada varian baru, gitu kan, ada keluarlah amit-amit wacana potensi gelombang 3. Nah, ini kan dikait-kaitin. Padahal dari 3 minggu yang lalu nggak ada tuh yang ngait-ngaitin, karena marketnya bagus. Jadi memang tugas berita, tugas media, tugas komentator saham ya ngait-ngaitin, kayak susun puzzle, nyambung-nyambung nih gue kasih. Gitu. Mereka kayak komentator bola lah. Apapun dikaitin gitu. Jadi sebenarnya purely lihat technical, ini koreksi wajar yang perlu dilewati market. Nah, lalu koreksinya sampai mana? Concern saya pertama ya di sini, ini udah sentuh sih. Ini 6.500-an ini udah mau nyentuh. Ya, oke. Coba kita zoom lebih dekat ya. Kita zoom lebih dekat. Pertama nih, kalau Anda nggak, ini ada gap. Hari ini udah tutup gap. Ya biasa sih kalau gap ketutup besoknya rebound. Tapi kalau kayak gini sih kayaknya opening masih di dump dulu ya. Oke, nah kalau kita lihat inilah, ini di range berapa nih? 45 berarti ya, sekitar 45, 46. Ini first resistance atau first support yang dimana target minimal turun itu ke sini. Target 1 lah kita bisa bilang. Ya, sebenarnya ada gap juga nih. Nah, di sini kecil-kecil ada gap lagi. Banyak ya gap market tuh banyak. Ini bisa dibilang gap. Beberapa orang bisa bilang ini gap. Lalu ada gap lagi. Ini sebenarnya ada gap kecil kalau Anda zoom, cuman saya nggak ngitung. Nah, ini yang gede-gede nih yang di sini. Wah, ini kalau balik sini lagi sih Anda udah pingsan sih. Ya, pensiun pasti. Ya kan? Kalau dibanting ke sini lagi sih tutup porto. Ya udahlah, main obligasi aja gitu kan. Nah, itu target-targetnya. Ini gap, ini target gap. Yang besar yang panjang ini adalah target secara support. Jadi ya let's say di sekitar 6.450, 6.460. Nah, ini kurang lebih lah di sini range-nya. Jadi probably masih chance banget untuk minimal nyentuh. Ya, dia turun 1% lagi aja, market itu udah sekitar area hijau kalau dia 1% lagi dari harga closing market sekarang. Jadi sangat mungkin banget untuk dites. Nah, amin-aminnya after dia tes 1 ya mungkin ada technical rebound. Gitu. Jadi ya harapannya Jumat dibanting, menjelang closing membaik, Senin bagus. Gitu ya, itu doa kita bersama. Nah, lalu target kedua secara support resistance itu di mana ya? Di sini. Kurang lebih ya. Saya bilangnya secara kurang lebih. Kurang lebih di sini. Berarti ada di range 6.375 sampai sekitar 6.400 di sini. Ini target kedua. Gitu. Ya, masih ada kemungkinan nggak target kedua kalau nggak ada bumbu-bumbu tambahan sebenarnya nggak agak sulit ya menurut saya sih, harusnya sih nggak separah itu. Tapi kalau ada dikait-kaitin tambah panic selling, bursa luar babak belur, ya mungkin ke target 2 probability-nya masih besar. Masih ada peluang. Nah, lalu target ketiga ke berapa? Nah, ini target pullback-nya. Jadi dari kemarin market kan saya belum bisa bilang dia pullback ya. Maka saya belum bisa bilang market kita ini pullback sebenarnya. Nah, next-nya ini dekat-dekat area gap jadi agak nyaru. Nah, itu di sini. Ya, range-nya besar di sekitar 6.200-an, 6.000 ya sekitar 6.200 deh. Ya, 6.150, 6.200. Jadi
ini adalah the last penurunan. Cuma saya pikir ini kita bisa hirauin dulu ya, karena masih jauh ya. Overall kan asing akupnya udah hampir triliunan. Hari ini baru exit 500 miliar. So far menurut saya masih oke lah ya. Jadi ini pantau aja di dua area ini. Ini area crucial. Yang gap saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah inilah target penurunan market. Nah kita doakan after kena sini ya dia technical rebound lah ya, melanjutkan kenaikannya. Paling kalau dia mau lanjut naik, biasanya nggak langsung tuh. Biasanya dia sideways dulu, naik turun pendek-pendek, baru nanti ada momentum perlahan naik lagi. Gitu. Intinya ini udah koreksi sehat. Ya, intinya ini udah koreksi sehat. Oke? Nah, lalu lanjut aja kita ke pembahasan requestan. Saya akan bahas yang oke-oke aja teknikalnya. Kalau nggak, mungkin saya langsung skip. Ya. IPO Mitratel. Oke, nanti. Ya, itu nanti. Boba dulu fokusnya. SQMI intinya dia udah buat low baru, kita pun udah cut loss. Masih ada chance dia technical rebound karena false breakdown, tapi kita udah cut loss. Ya kalau memang dia nanti false breakdown, dia rebound besok, Anda bisa manfaatin untuk SOS. Untuk truck overall technical oke, dia lagi rounding sebenarnya. Maintain aja sih, nggak boleh balik sekitar 160-an gitu ya. Overall di atas 160 masih bagus. Cicil-cicil aja 170 ke bawah. Masih bagus. LPPF overall juga masih bagus, maintain aja untuk LPPF di 2900. Ini adalah batas stop loss-nya, target price ya di 3100, 3200. Overall masih bagus. Dart, ini saham tipis banget ya. Saya no comment. Ya, karena terlalu tipis chartnya. Cuman kalau Anda mau ini nggak liquid ya. Batasi mungkin di 230 kali ya. Ini 230 support sih. Ya cek besok lah, mungkin harus ada pantulan nih. Karena 230-nya support. Ya jebol 230 mungkin bisa prefer untuk out. AGRS banking mulai lemes lagi. Kemarin baru ternyata technical rebound aja. Kita pun ada cut loss di BBKP. Overall ya asal dia nggak balik 193 masih bisa dipantau sih. Ya, dia belum balik 193 masih bisa dipantau. Best technicalnya jelek ya, hindari dulu. Properti beberapa hancur, properti yang second liner. Simplinya kalau dia masih kuat di atas 127 mau spec hold bisa. Cuman kayaknya sih jebol sih. Kalau market masih jelek nih harusnya jebol. Ya bisa tunggu di bawah angka itu. BRMS masih di 90. Dan besok setahu saya BRMS itu terakhir tebus. Jadi ngerimain lagi aja waran BRMS itu terakhir tebus besok. Kalau trading udah nggak bisa setahu saya. Masih ada gak? Setahu saya sih udah nggak bisa sih. Ya udah nggak bisa ya. Kenapa? Ini bukan suspend karena memang udah hangus. Nanti di tanggal 29 itu chartnya hangus semua. Ya udah, yang mau tebus ya silakan diatur aja. Gitu. Apa saham gorengan bisa di swing? Bisa. Kalau bisa apa yang harus diperhatikan? Pantau IG saya. Oh iya, saya lupa bilang nih. Nah, buat teman-teman yang belum follow kita punya Instagram, saya mau remind, minggu depan itu pengumuman giveaway. Jadi, saya yakin persentase kemenangan Anda tuh di atas 80% karena yang ikut sejauh ini baru sekitar 19 orang. Jadi, ada 25 orang yang beruntung. Jadi, bisa dipastikan, ya, per sekarang itu udah pasti dapat yang ngikutin giveaway. Kan lumayan 100.000 ya. Anda bisa buat uang ngopi, bisa uang ini, cuma-cuma dari saya. Nah, buat yang mau silakan Anda follow Instagram kami, cek giveaway yang ini, postnya, ikutin tata caranya, dan let's your profit run. Oke, ya giveaway-nya jangan lupa follow. Saya sering kode-kode sih di sini. Ya, saya sering kode-kode di Instagram kita. Jadi kalau mau tahu emiten gorengannya apa, pantau aja di Instagram kita, download kita punya mobile apps. Ya, download kita punya mobile apps. Jangan lupa nanti ada upload update besar-besaran juga, ada price-nya. After price kita akan buat price alert. Jadi sistem kita akan makin canggih di kita punya mobile apps. Lalu yang mau join VVIP silakan. Nah, rencananya akan ada promo. Ya, nanti ditunggu aja kalau jadi. Oke? Ya, ini VVIP Silent Invest berakhirnya di tanggal 31. Ini regis VVIP Silent Invest berakhir di tanggal 31. STHC Batch 6 berakhir besok. Jadi buat yang belum daftar itu silahkan. Ya overall udah 250 orang ya. Ini udah sisa 50 kuota lagi. Oke, itu aja sih tadi kelewat
Ya, lalu SWAT ini gorengan koko banget ya, koko ganteng kita. Besok bisa antri bawah. Ya, biasa dia 3 candle correction baru naik. Jadi besok bisa spekulasi antri buy. Ya masih oke sih, masih bisa untuk copet-copet asal tahu positioning. Kota masih sideways tapi udah bisa dipantau untuk kota. Ya kalau price actionnya sih dia jebol 170 tapi kan masih kejauhan. Jadi bisa spek buy dari sini, stop loss 134. Ya. Lalu Akra agak patah ya, dia punya tren, wait and see dulu. FMII Vimi Bima aja deh ya, FMII sama apa sih? Skip deh, gak liquid. Bima diperhatikan, ini 200 jangan sampai jebol. Kalau jebol agak kurang bagus. Intinya jangan sampai dia close di bawah garis merah ya. Kalau dia close di bawah garis merah, wah ini akan kurang bagus gitu ya. Dan pantau aja area 200-nya. Oke, selagi dia kuat di atas 200, chance untuk rebound cukup tinggi. Lalu MLPL aja deh bahas. Ini teknikalnya bagus. Mungkin tech stock akan berjaya ketika marketnya lagi nggak mendukung. Akan rotate dulu sektornya. Overall breakout ya. MLPL ini di 380 tadi pun di grup free, di grup telegram kita t.me/Trader Academy, dan juga di grup VVIP tentunya itu saya udah recall. Kita pun di grup ada profit juga pribadi di MLPL. Saya tektok 15.000 2%. Lumayan lah, 10 juta lebih tadi. Ya, MLPL. Gitu. Jadi overall masih bagus outlooknya MLPL, MPPA, MLPT, lipo-lipoan gitu ya, bisa coba dipantau. Tech stock harusnya sih masih jalan karena ada inflow hari ini. Ya, bisa dipantau lah. Lalu nextnya DMMX. Oke, ini tech stock juga bisa dipantau. Tadi dia sempat coba mau breakout tapi belum berhasil. Nah, ini sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda ya, MCAS, DMMX, Tefas gitu ya. Bisa spekulasi sih. Ya bisa spekulasi, pantau dulu atau cicil-cicil dari sekarang. Ya, probably harusnya masih oke. Trennya semua masih good ya. Nah, ini minggu ini kalau closing karena bagus nih bisa dipantau sih sebenarnya untuk DMMX. Oke. Lalu nextnya ada Gia, nasib gimana tuh Om? Wah, kalau ini sih saya juga nggak ngerti teknis detail ya. Yang jelas buat yang masih pegang untuk Gia sampai sekarang pasti ada perlindungan sih untuk investor. Karena ini kan BUMN. Bisa jadi di buyback. Karena kalau emiten di listing, itu peraturan sekarang setahu saya mereka harus buyback. Meskipun ya mungkin buybacknya di harga yang murah. Ya tapi setidaknya kita nggak hangus lah 100%. Kita tahu nanti yang penggantinya akan IPO gitu kan, itu bisa juga jadi akan di shifting ke sana, saya juga nggak tahu ya, itu harus tunggu info lebih lanjut. WSKT masih merah, info belum ada, mungkin kalau udah, tapi udah bisa masuk pantauan sih ya, sebenarnya udah bisa masuk pantauan untuk spekulasi cicil ya. Overall ini masih distribusi tapi udah bisa masuk pantauan. Buka saya rasa masih skip ya, kalau mau MTK aja yang lebih bagus. GSMF ini saham yang suka dihakat tiba-tiba ya, dan overall masih outlooknya turun. Jadi kalau lihat nih banyak ekor atasnya. Nah cuman untuk GSMF saya jarang trading ini sih, karena setahu saya tipis gak sih? Ya tipis ya, gak bisa masuk. Coba tunggu 1 kali 2 kali lagi deh coba ya, karena harusnya sih kalau udah dekat-dekat sekitar 190 180 harusnya kuat sih. Ini kan udah area support semua nih di sini. Nah ini bisa pantau lah kalau dia di area sini. Ya skip lah yang kecil, yang tipis-tipis. Keren, jebol buat lo baru skip. Ya hindari. IATA ini udah ARB berkali-kali, nggak tahu sih. Cuman kalau besok kan di ARB sekali lagi masih di 4 poin, berarti kan di 57. ARB sekali lagi itu di 54. Ya, nah mungkin di ARB 1-2 kali lagi Anda bisa coba pantau si IATA. Kalau mau ya. Pantau aja, kalau offer udah dicicil spam Anda mau bisa spec buy silakan. Oke, Doit skip, batubara masih belum ada inflow, cek dulu batubara harga nanti malam gimana. Untuk Breeze masih sideways overall, positioningnya sih di support ya, bisa spec buy. HKMU masih skip lah. Ya ini belum ada momentum. Harus tunggu sih nanti update RI-nya gimana. Kalau RI-nya bagus bisa jadi katalis, kalau enggak ya masih bye-bye. Tapi
Tapi saya pribadi masih ada pegang ya HKMU di 73. Ya, cuman itu udah sisa lot TP sih. Ya, jadi udah lot cuannya udah saya TP-in, ini sisa cuannya aja. Jadi kalau cuannya mendep ya sudah, hangus. Jadi BEP sebenarnya nggak rugi. Cuma kenapa saya masih hold? Karena saya masih coba pantau kinerjanya. Sekaligus saya jadi bahan pelajaran lah untuk seorang value investor. Gitu. Jadi ini bahan pelajaran bahwa kita harus cek juga dia punya manajemennya bagus atau enggak. Nah, yang HKMU ini kampretnya pengendalinya itu jualan. Ya, jualannya tuh langsung di reguler. Jadi makanya harga sahamnya tuh kebanting. Itu doang sih masalahnya. Overall dari kinerja mereka masih coba survive. Terlihat lah utangnya makin mengecil, cash flow-nya makin membagus. Cuman masih rugi aja karena kan efek pandemi. Tapi nanti cek kalau daftar pandemic recovery ini akan bagus sekali sebenarnya untuk si HKMU. Oke, SSMS CPO, tapi ini salah satu CPO yang paling stabil ya. Kalau kayak BPT kan ancur tuh. BPT, Ali, Simpe. Sebenarnya masih bagus kalau bilang lesip gitu ya. Ini cuman panic sell aja sih. Kenapa panic sell? Karena naiknya udah terlalu banyak gitu. Dan untuk SSMS ini yang paling stabil. Ya. Kenaikan yang paling stabil SSMS masih bisa spek buy sih kalau mau. Ya stop loss jelas aja di sini di 1080. Gitu, masih good. Pertanyaan yang sudah lama nggak dengar, Om, sama apa besok yang arah depannya M? Nah lo apa tuh? Asal sebut ya. Nah coba cari depannya M. Kayaknya besok yang depannya M banyak yang naik deh. Ya coba carilah depannya M tuh. Lalu Kim, ini pasti kena imbas market. Overall outlooknya trennya masih uptrend. Intinya nggak boleh balik sebenarnya di 7778 ya. 7776 deh. Jadi dia nggak boleh balik angka ini nih. Kalau balik udah jelek. Tapi selagi dia kuat di angka ini masih good banget untuk tekip. Nah besok kalau dikasih turun di bawah 8000 mau hajar silakan, boleh banget tuh. Ya. Teens, outlooknya masih nggak bagus, dia jebol pula. Ya ada gap down bullish sih. Nanti cek nih besok kalau ada technical rebound bisa coba untuk lepas SOS. Ya overall dia breakdown, ini agak kurang bagus. Oke, lalu nextnya ada Hoki. Oke, Hoki masih berat ya, kemarin gagal breakout, skip dulu. BJBR lelet, skip dulu. Crypto enak, Binance, saya Binance sih. Ya, Indodex juga oke. Cuman kadang ada koin yang ada di Indodex nggak ada di Binance, ada di Binance kadang nggak ada di Indodex, jadi sama aja ya. Cuman purely jujur saya nggak terlalu expert di crypto, jauh lah, saya masih newbie juga gitu kan. Cuman kemarin Shiba doang ya, beggarnya gila-gilaan tuh ya kan, yang nyerok Shiba udah cuan gede sih pasti ya. Saya cuman Binance, BNB, paling mau lirik nanti itu ya Ethereum gitu ya, ETH, paling BNB tambah ya, paling koin-koin micin saya harus cek-cek lagi sih, update saya udah lama nggak pantau juga gitu. Oke, Sen, Breeze tadi sudah. Friend, order book Friend nggak pernah sepi ya karena ini liquid banget sih, sama lah kayak Bumi. Anda kalau cek Bumi volumenya tiap hari pasti jutaan lot, pasti itu ya. Ini volumenya kecil ya tapi jutaan lot nih. Nah kalau kayak gini sampai puluhan juta lot karena memang nih likuiditasnya gede. Kenapa? Karena dia right issue terus, tambah dana terus. Kayak BRMS kan tambah dana terus, right issue terus. Bumi, Energi, Friend, ini kan right issue-nya berapa kali. Jadi liquid makin besar, makin besar, makin besar. Gitu. Breeze benar bisa beggar gak? Kabarnya dia bukan BUMN. Nah lo, ya, ini info dari mana Breeze bukan BUMN? Padahal yang digabung tuh BRI, Mandiri, dan BNI. Nah itu kan apa namanya, itu kan sudah jelas BUMN ya. Bisa beggar gak? Mungkin 10 tahun lagi bisa ya, mungkin. Karena memang pangsa pasar syariah ya nomor satunya Breeze, udah gak ada yang lain. Cuman momentumnya aja yang belum ada untuk goreng gitu ya. Oke, udah gak ada pertanyaan lagi. Jadi kuncinya watchlist, pantau yang depannya M, baik itu yang gorengan ataupun yang second liner. Ya ini serius ya, bukan bercanda ya. Kita pun di VVIP beberapa pun kepalanya M rekomnya. Nah jadi coba dicek-cek tuh mana MM yang bagus. Ya dan saya rasa cukup
Thank you teman-teman semua, good luck, tetap semangat gitu ya. Semoga teman-teman masih semangat dan dapat banyak pengalaman tentunya dari market correction 1-2 hari ini. Saya tetap Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.